Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih parah ya menurut saya pribadi. Jadi guys, baru-baru ini Wanda Hamidah mengatakan bahwa BOP itu adalah Dewan Penjajah guys. Wow. Gila banget. BOP itu atau Board of Peace itu bukan Dewan Keamanan atau Dewan Perdamaian, tapi Dewan Penjajah, kata Wanda Hamidah. Kalau saya perhatikan, ini menurut keyakinan saya pribadi ya guys ya. Menurut keyakinan saya, Wanda Hamidah ini 11-12 dengan Gajah Hussein. Mana lebih parah daripada Gajah Hussein? Cocok kalau saya perhatikan ya. Wanda Hamidah dengan Gajah Hussein. Mereka ini sangat klop ya kalau saya perhatikan ya. Mohon maaf, bodohnya maksudnya ya. Cocok banget gitu. Sebenarnya Wanda Hamidah ini kan mantan DPR. Jadi saya tuh nggak habis pikir ya, kenapa ada mantan DPR sebodoh ini? Kenapa ada mantan DPR di Jakarta guys ya, di pusat, bukan di daerah-daerah, tapi di pusat. Tapi bisa sebodoh ini. Ya DPR-nya aja bisa sebodoh Wanda Hamidah, apalagi yang milih ya kan. Jadi menurut keyakinan saya, pemimpin yang bodoh itu dipilih oleh masyarakat yang goblok gitu. Ya, itu 11-12 guys ya. Antara pemimpin dengan yang memilih itu biasanya 11-12. Jadi, menurut saya pribadi, Wanda Hamidah ini sangat-sangat bodoh sekali ya. Kenapa saya mengatakan dia sangat bodoh sekali? Kenapa Wanda Hamidah ini berpikir bahwa kemerdekaan Palestina ini hanya bisa diraih dengan memusuhi Amerika, dengan memusuhi Israel? Emang bisa gitu? Saya mau nanya sama yang tonton video, emang Palestina itu bisa merdeka hanya karena kita memusuhi gitu ya, mendoakan gitu ya, memusuhi Amerika, mendoakan Amerika hancur, mendoakan Amerika Israel. Kalau mendoakan Amerika hancur, mendoakan Israel hancur karena didoakan ya, berantakan misalnya Israel karena didoakan, maka sudah dari dulu Israel hancur ya, sudah dari dulu Amerika hancur. Sudah dari apa? Dari zaman Pak Soekarno. Tapi kan pada faktanya ya ada ratusan juta warga Indonesia yang mendoakan Amerika hancur, yang mendoakan Israel hancur, tapi nggak hancur-hancur juga tuh ya. Jadi harusnya Wanda Hamidah ini berpikir rasional gitu ya, berpikir logis, melihat dari berbagai sudut pandang. Berkali-kali saya mengatakan bahwa masalah Palestina ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang, nggak bisa, harus dari berbagai sudut pandang gitu. Ya, saya tidak berpihak pada Amerika di sini, saya tidak berpihak pada Israel di sini, tapi saya berpihak pada kejujuran. Kalau benar ya saya katakan benar, kalau salah ya salah gitu ya. Jadi gini guys, siapapun tidak akan bisa memerdekakan yang namanya Palestina, even Arab Saudi. Dan disinilah letak kebodohan daripada Wanda Hamidah ini. Kenapa saya mengatakan ini orang yang sangat-sangat bodoh sekali? Dia tidak berpikir bahwa Arab Saudi sekalipun tidak berniat dan tidak bisa, bukan hanya tidak berniat, tapi tidak mampu memerdekakan Palestina. Kenapa? Karena Arab Saudi itu punya kepentingan nasional, ya. Negara-negara Mesir, ya, negara-negara Arab, Qatar, Dubai dan sebagainya, mereka punya kepentingan nasional. Kalau mereka ngotot memerdekakan Palestina, maka kepentingan nasional mereka akan diganggu, akan diputus oleh Amerika, akan diembargo oleh Amerika. Jadi itu artinya menurut saya pribadi kalau Wanda Hamidah ini mengatakan bahwa Israel itu jahat ya, Amerika itu jahat dan sebagainya, ini menurut saya pribadi pemikiran yang sangat-sangat bodoh sekali ya. Jadi gini guys, analoginya gini ya, kenapa Indonesia itu merdeka? Apa alasannya? Ada berbagai alasan sebenarnya. Ada yang mengatakan karena bambu runcing. Saya nggak terlalu percaya sebenarnya bambu runcingnya. Itu halu ya sebenarnya menurut saya pribadi. Yang paling berpengaruh itu karena yang pertama karena Amerika membombardir Jepang dan karena Soekarno melakukan diplomasi ke Belanda. Sekali lagi saya katakan, Soekarno melakukan negosiasi atau diplomasi. Soekarno dan Muhammad Hatta melakukan negosiasi dan ini sangat jarang dibongkar guys ya. Soekarno itu melakukan negosiasi dengan Belanda. Lalu Belanda menyepakati dengan cara apa? Dengan cara membayar ya, membayar utang. Kita tuh punya utang guys. Ketika kita merdeka itu kita punya utang miliaran gulden ke Belanda. Cek data, ini jarang dibongkar guys.
Bukan berarti saya tidak nasionalis ya. Ya kalau benar saya katakan benar, kalau jujur ya jujur gitu. Jadi Indonesia bisa merdeka itu sebenarnya ada berbagai faktor, bukan hanya karena kiai yang megang bambu runcing, ya ustadz megang bambu runcing dan sebagainya. Bukan saya merendahkan mereka, tapi kalau bambu runcing itu bisa memerdekakan Indonesia, sekali lagi saya katakan, kalau bambu runcing itu memerdekakan Indonesia bisa gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa nunggu ratusan tahun gitu ya? Kenapa berpuluh-puluh tahun Indonesia baru merdeka? Kenapa pada saat Belanda ya pertama kali mengejakkan kaki di Nusantara itu, kenapa nggak dari awal diusir pakai bambu runcing gitu kalau bisa gitu? Kenapa? Ya, jadi kita harus berpikir rasional gitu, berpikir logis. Jangan kita itu bodoh banget gitu ya. Ya, warga Konoha itu kan mohon maaf ya. Ya, ada banyak warga Konoha itu yang IQ-nya itu di bawah rata-rata. Ini menurut data ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya harus mengatakan kalau benar ya benar, kalau salah-salah gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, kita menganggap bahwa kita bisa memerdekakan suatu negara, kita bisa merdeka itu hanya karena pengaruh doa gitu ya. Maksudnya cuma mengandalkan doa gitu ya. Nggak jadi masalah kita berdoa, tapi kan kalau cuma mengandalkan doa nggak bisa. Justru karena Soekarno dan Pak Muhammad Hatta bernegosiasi dengan Belanda, dan Belanda setuju, makanya kita merdeka. Kemudian ditekan oleh Amerika, Amerika menekan Belanda. Ada faktornya itu guys ya. Harusnya kita mengucapkan terima kasih sama Amerika gitu ya, bukan sama orang Arab gitu, bukan sama imigran nyaman mengucapkan terima kasih, tapi sama Amerika gitu ya. Tapi kita itu seperti kacang lupa kulitnya. Ketika Amerika memborbardir Jepang, Jepang menyerah dan memerdekakan Indonesia, harusnya kita berterima kasih sama Amerika ya. Tapi kan kita tidak pernah mengingat itu kan. Ya, itu kalau boleh jujur ya. Kemudian bagaimana dengan kasus yang terjadi di Palestina ini? Sama halnya dengan ketika Indonesia merdeka. Jadi Palestina itu tidak akan bisa merdeka kalau niat mereka tidak akan bisa merdeka kalau mereka tidak membuka diplomasi dengan Israel, dengan Amerika. Nggak bisa. Sama seperti posisi Indonesia. Apakah Indonesia bisa merdeka kalau nggak berdiplomasi dengan Belanda? Ya. Jadi orang yang dewasa itu, negara yang dewasa itu, mereka berdamai dengan yang namanya penjajahan. Indonesia bisa merdeka karena apa? Karena kita berdamai dengan yang namanya penjajahan. Kita ngobrol baik-baik dengan Belanda, guys. Ini jarang dibongkar ya. Kita ngomong baik-baik dengan Belanda. Makanya kita bayar miliaran gulden ke Belanda. Cek data. Saya ngarang-ngarang sendiri ya. Anda punya HP kan? Tinggal Anda googling, cek GPT dan sebagainya. Tanya gitu. Ya, saya tidak ngarang-ngarang, guys. Sama dengan Palestina. Sedangkan Palestina juga nggak niat merdeka. Kalau mereka niat, mereka akan bekerja sama dengan Amerika. Ya, berdiplomasi dengan Amerika, berdiplomasi dengan Israel. Ya, tapi mereka kan santuy-santuy aja kan. Nggak ada tuh mereka ada niat gitu ya. Malah ya para elitnya gitu ya, pemimpin Hamar dan sebagainya, mereka nggak peduli gitu ya, donasi ditilep, donasi dikorupsi dan sebagainya, mereka nggak peduli dengan rakyat Palestina. Jadi bagaimana mungkin ya hanya bermodalkan koar-koar gitu ya, Amerika jahat, Amerika Israel jahat, kita memerdekakan Palestina? No, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Wanda Hamidah itu kalau saya perhatikan itu ya seperti radio yang rusak-rusak gitu ya, kalau saya perhatikan ya. Nggak ngaruh gitu ya. Walaupun dia long march, walaupun dia berteriak-teriak bahwa BOP itu atau Board of Peace itu dewan kejahatan atau dewan yang namanya penjajahan dan sebagainya, nggak akan ngaruh. Apa sih dalam pikiran daripada Pak Prabowo? Pikiran Pak Prabowo itu daripada kita nggak berusaha sama sekali, lebih baik kita gabung sama BOP. Siapa tahu bisa memerdekakan Palestina. Karena Pak Prabowo melihat orang Arab, ya negara-negara Arab, Mesir, ya Yordania dan sebagainya, mereka nggak peduli dengan Palestina, nggak peduli dengan Palestina. Kenapa mereka nggak peduli dengan Palestina? Karena mereka lebih tahu Palestina daripada kita, karena mereka tetangganya. Ibaratnya gini guys ya, kita punya tetangga nih ya. Nah, tetangga kita ini berantem mulu sama tetangganya. Nah, kita damaikan tuh ya. Kita mencoba untuk mendamaikan antara tetangga ya, kita dengan tetangganya gitu ya. Sama halnya dengan Palestina ya. Palestina itu berantem mulu sama Israel. Kalau kita mendamaikan, tapi tetangga kita ini nggak mau damai gitu, atau Palestina nggak mau damai,
gimana mau damai coba? Ya kan? Ya nggak sih? Kalau boleh jujur ya, ini menurut keyakinan saya pribadi, menurut keyakinan saya, jangan-jangan ya orang Palestina itu atau warga Gaza itu sengaja menyulut konflik. Sekali lagi saya katakan, ini dalam tanda kutip ya, sengaja menyulut konflik karena mereka keenakan dengan donasi, karena keenakan dibantu, karena sudah ada bantuan bertahun-tahun. Ya daripada mereka harus kerja, daripada harus memikir, daripada harus berusaha, ya lebih baik ya hidup dari konflik gitu ya, menjual konflik ya. Contoh misalnya ya, ada yang meninggal cuma 1-2 orang atau 3 orang, tapi ada yang dapat bantuan tuh ya sekitar ratusan ribu orang gitu ya. Jadi ini perhitungannya gitu ya. Jadi ini untung dan ruginya. Jangan-jangan seperti itu gitu. Ya, itu kalau saya perhatikan ya. Kalau misalnya mengatakan, oh lu nggak kasihan dengan orang-orang yang meninggal di Palestina, saya nggak mendukung ya yang dilakukan oleh Israel di sini. Saya nggak mendukung. Tapi kalau kita bicara dengan kemanusiaan, ada banyak yang perang di dunia ini ya, selain daripada Israel, daripada Palestina. Selain daripada itu, ada banyak kok ya. Kenapa kita harus terseret gitu mengurusi Palestina terus gitu ya? Kita seperti ditarik-tarik gitu ya, seperti diikat gitu. Ya kan? Sementara mereka nggak mau merdeka gitu ya. Bayangkan Pak Prabowo ya mengirimkan pasukan ke Gaza, tapi apa yang mereka berikan terhadap Indonesia? Mereka mengatakan pasukan asing tidak bisa leluasa masuk ke Gaza. Pokoknya kalian itu harus di perbatasan, nggak boleh masuk ke Gaza. Itu artinya sudah dibantu, sudah ditolong, sudah dimerdekakan, tapi egoisnya minta ampun. Arogan itu namanya. Komandan Hamas itu arogan banget. Gimana kita mau menolong orang yang arogan coba? Kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain Zionis. Oh, kamu pro Israel. Oh, kamu pro Amerika. No, saya nggak ada urusan dengan Amerika, nggak urusan dengan Israel. Kenapa saya bahas ini? Karena kita tuh tersedot emosi kita untuk mengurusi yang namanya Palestina terus yang diurusi. Sehingga negara kita nggak keurus gitu. Makanya saya bahas ini, kalau warga Konoha itu energinya tidak habis mengurusi Palestina, saya nggak akan bahas ini. Ngapain saya bahas ini? Ya kan? Mending saya bahas sains gitu ya. Tapi kalau saya bahas sains nanti nggak nyambung sama warga Konoha gitu. Karena ya warga Konoha itu kalau bicara sains itu ujung-ujungnya ke agama gitu ya. Saya bahas sains ya nanti diseret-seret ke agama gitu. Sama halnya dengan Palestina. Palestina juga sebenarnya kan permasalahan agama sebenarnya. Kalau Palestina itu mayoritas beragama Buddha, kita santai aja, nggak peduli dengan Palestina. Ngapain? Ya, itu kan urusan mereka. Pasti kan kita akan mengatakan seperti itu. Ya, kalau Palestina itu mayoritas Konghucu, beragama Konghucu, kita nggak peduli. Ya, karena kebetulan mereka Muslim ya. Kebetulan gitu ya. Jadi, ini yang perlu kita pahami sebagai kaum intelektual ya. Supaya kita mengerti gitu ya. Kita melihat dari berbagai sudut pandang ya. Jadi, di Konoha itu ya, Israel itu selalu dijelek-jelekin, katakan jahat ya, Amerika jahat. Kita nggak bakal bisa memerdekakan Palestina itu kalau ngata-ngatain terus gitu ya, mendoakan Amerika hancur, nggak bakal. Doa itu nggak boleh doa yang jelek-jelek, harus doa yang bagus-bagus, nggak bakal. Mau kita berdoa sampai 7 hari 7 malam terus non-stop ya mendoakan Amerika hancur, nggak bakal. Nggak bakal guys. Catat kata saya. Gak percaya? Udah banyak itu ya dari zaman Soekarno yang mendoakan kehancuran Amerika, mendoakan kehancuran Israel. Nggak hancur-hancur juga tuh. Bahkan Israel dikeroyok oleh 6 negara sekaligus, nggak hancur. Makanya ya negara-negara Arab itu udah kapok berurusan dengan Israel. Kenapa? Karena mereka iya pemain gitu. Maksudnya mereka itu petarung gitu. Jangan coba-coba gitu. Ya. Jadi Israel itu kan masyarakat yang sangat gigih ya, masyarakat yang sangat petarung. Jangan pernah coba-coba gitu. Jangan pernah coba macam-macam. Buktinya diratakan tuh Palestina kan. Ya makanya 7 Oktober itu jangan ada ya. Kejadian 7 Oktober kemarin itu jangan ada. Kalau Hama nggak punya kemampuan mengalahkan Israel ya, setidaknya jangan macam-macam deh ya, biarin aja dah ya. Udah jangan macam-macam ya, biarin aja, udah selesai gitu ya, keamanan lebih utama gitu ya, daripada mengorbankan rakyat. Yang ada apa? Yang ada ya korban berjatuhan seperti sekarang ini kan efek daripada 7 Oktober kemarin kan.
ya. Tapi kan warga Konoha selalu ngejelek-jelekin Israel gitu ya, selalu ngejelek-jelekin Amerika. Padahal pada faktanya Wanda Hamida ini nggak pernah sekalipun mengatakan atau mengakui bahwa yang membantu Palestina nomor satu itu, ya, donasi nomor satu di Palestina itu adalah dari Amerika. Ya, nggak pernah tuh Wanda Hamida buka fakta ini atau data ini, nggak pernah. Kalaupun dia tahu, dia pasti menutupi. Ngapain ya kan? Ini akan membatalkan gitu ya, membatalkan dukungan orang-orang terhadap Palestina. Ya, kemudian Israel memberikan listrik, ya, kemudian memberikan air bersih, makanan pokok dan sebagainya. Kemudian pekerjaan, ada ratusan ribu orang yang kerja di Israel, warga Palestina kerja di Israel. Guys, kalau saya perhatikan Palestina itu kan mereka itu nggak niat gitu ya untuk menjadikan negara mereka maju, nggak niat. Ya, kalau mereka niat, mereka pasti akan menciptakan lapangan kerja, mereka akan belajar, ya, mereka akan kreatif gitu ya, mereka akan bekerja dan sebagainya, nggak malas-malasan gitu ya. Jadi menurut dugaan saya ya, kenapa Palestina itu ya keenakan ya seperti sekarang nih, kalau saya perhatikan ya, seperti menjual yang namanya konflik gitu ya, sengaja menyulut konflik ya. Kalau misalnya nih donasi sudah mulai berkurang, mereka nyari gara-gara gitu ya. Dugaan saya seperti itu ya, sehingga mereka ya terus gitu ya, akan seperti terus gitu ya. Makanya ada pepatah mengatakan, mohon maaf ya, nggak semuanya seperti itu ya, karena ini juga saya alami sendiri. Makanya ada pepatah yang mengatakan, jangan pernah bantu orang miskin katanya. Mohon maaf ya guys ya, nggak semua orang miskin ya, maksudnya orang miskin yang arogan ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau kita bantu orang miskin itu terus kita bantu terus ya, misalnya sampai bertahun-tahun kita bantu orang miskin atau orang yang kesusahan, maka ketika stop bantuan sama orang miskin, stop bantuan donasi, maka kita akan dimaki-maki, dimarahin. Kenapa? Karena mereka berpikir itu adalah kewajiban kita, membantu mereka adalah kewajiban kita gitu. Itu guys, itu fakta yang jarang dibongkar. Nggak semuanya seperti itu ya di sekitar orang, tapi rata-rata seperti itu ke orang miskin. Ya, itu kalau saya perhatikan. Di Konoha juga seperti itu kok ya. Dulu ada pernah viral tuh di media sosial. Ada seorang kepala desa menyuplai listrik ke suatu daerah gitu ya. Dia beli token gitu ya, ke suatu daerah gitu ya, ada sebuah perkampungan ya, bertahun-tahun terus ya, dulu sempat viral tuh ya, terus bertahun-tahun. Tiba-tiba diputus oleh si kepala desa ini, karena kepala desa ini menggunakan duit pribadi ya. Lalu si kepala desa ini dimaki-maki guys, ya, dilaporkan. Jadi mohon maaf ya, nggak semua orang miskin itu yang layak dibantu. Bukan berarti saya benci dengan orang miskin. Ini sangat sensitif guys, karena warga Konoha itu tidak bisa membedakan mana miskin beneran dengan mana miskin arogan gitu ya. Ada banyak orang miskin karena arogan gitu ya. Bukan berarti saya super kaya atau kaya banget gitu, bukan ya. Tapi saya berkecukupan gitu ya. Saya nggak ngemis-ngemis gitu ya. Saya nggak seperti orang-orang, mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi orang-orang miskin gitu ya, ngemis-ngemis gitu, nggak ya, saya nggak mau seperti itu ya. Ya, saya berusaha gitu ya, saya punya kerjaan gitu, saya bukan pengangguran ya. Kebetulan saya punya banyak waktu luang ya, sehingga saya bikin video ini untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Walaupun ya ini terdengar mustahil ya, tapi ya nggak ada cara lain gitu ya. Kita tidak akan bisa negara maju kalau kita itu tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa berpikir logis, selalu dibodohin gitu ya. Jadi dugaan saya, konflik Palestina ini sengaja dipelihara gitu untuk apa? Untuk kepentingan orang-orang tertentu, supaya apa? Supaya donasi jalan gitu ya. Ya, ada orang yang diuntungkan dalam hal ini kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena donasinya lancar gitu ya. Gila-gilaan donasi untuk Palestina. Karena warga Konoha itu kan menurut data ya, warga Konoha itu kan orang yang atau masyarakat yang paling dermawan sedunia. Kita tuh masyarakat paling dermawan sedunia, walaupun donasi itu misalnya ya dibeliin tas Hermes oleh Hama misalnya, atau orang yang memungut donasi ini ya, atau agen-agen donasi ini masukin kantong duitnya, kita nggak tahu kan. Kemudian ada sebagian donasi nggak nyampe, kemudian ada donasi yang korupsi dan lain sebagainya. Jadi ini yang lepas dari jangkauan kita guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.
Apakah Wanda Hamidah ini orang yang bodoh atau orang yang cerdas? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.